Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen pemuji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ejen Jinal Mutakin, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2025, berasal dari LPTK Institut Pendidikan Indonesia Garut dengan NIM 251806003 akan melakukan uji kinerja di SD Al-Fatahul Bidin, Sindangwangi, Majalengka, Jawa Barat, kelas 5, fase C, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan topik teks prosedur dan model pembelajaran problem based learning. Demikian pertanyaan singkat yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen penguji. Mohon masukan, arahan, dan evaluasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semangat hari ini? Sebelumnya akan Pak cek dulu ya untuk kehadirannya, presensinya. Hari ini ada yang tidak masuk? Lengkap semua. Oke. Semuanya ada berjumlah 14 ya? Kelas 5. Oke. Jadi kalau sudah masuk semua hari ini alhamdulillah ya. Berarti semuanya dalam keadaan sehat. Nah, artinya berarti itu hal yang harus kita syukuri supaya nanti sama Gusti Allah akan terus-menerus sehatnya dilakukan. Karena di beberapa kelas ternyata ada siswa yang karena mungkin kondisi cuaca di luar sedang tidak menentu, akhirnya mereka tidak bisa ke sekolah. Mungkin banyak malah karena mungkin cuacanya juga. Tapi mudah-mudahan kita yang ada di kelas senantiasa diberi kesehatan. Insyaallah. Amin. Karena hari ini sudah masuk semua, kita awali untuk kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau memimpin silakan. Saya Pak. Boleh silakan. Maju ke depan ya. Ya, sok masuk. Sikap berdoa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih silakan. Alhamdulillah untuk doa kita sudah lakukan. Mudah-mudahan dengan wasilah doa ini kegiatan pembelajaran kita dari nanti kita belajar hari ini kita bisa paham dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Salah satu siswa silakan, ada yang memimpin sebagai dirijen? Ada? Saya Pak. Silakan. Yang lainnya mohon berdiri. Silakan. Itulah Indonesia Raya. Indonesia
Ada yang bisa menyampaikan bagaimana cara memasaknya? Langkah pertamanya. Coba dari sebelah sini ada yang bisa. Apa yang kita lakukan ketika akan memasak mie goreng atau memasak mie? Oke, dari sini buka bungkusnya dulu. Selanjutnya, coba di sebelah sana. Coba Husna. Langkah selanjutnya setelah dibuka bungkusnya apa? Apa? Setelah dibuka bungkusnya. Oke, masih duduk ternyata yang sebelah sini. Masukkan minyak ke dalam panci yang sudah berisi air yang panas. Oke, nah berarti tadi pertama bungkusnya dibuka dulu, kemudian setelah itu nanti mie-nya kalau memang pancinya sudah ada air mendidihnya dimasukkan mie-nya. Nah ini di dalam bungkus mie instan biasanya di belakangnya ada apa aja tulisannya? Komposisi Nilai biji, terus cara membuatnya. Nah, coba kita mengulas kembali materi sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kata imbuhan. Betul ya? Kata imbuhan ada apa aja? Ada misalnya tadi kata kerja masuk. Kalau ditambah kata imbuhan dan kan jadi ada nggak kira-kira di ini Indonesia kita ya memasukkan si mie-nya ke dalam. Nah hari ini kita akan menerapkan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya di materi hari ini. Kita hari ini akan membahas tentang teks prosedur. Nah jadi nanti harapannya supaya ketika kalian sudah paham teks prosedur ini, ketika akan membuat sesuatu kalian bisa menyampaikannya ke temannya. Misalnya Anggun dia suka sekali jus alpukat misalnya gitu ya. Nah dia sering sekali membuat. Nah ketika dia sudah paham teks prosedur, nanti dia bisa sharing dengan temannya ngobrol. Cerita misalnya ke Salsa, aku kemarin buat jus alpukat loh. Nanti alat tambahnya ini. Kemudian nanti cara pembuatannya langkah-langkahnya ini. Nah, dengan teks prosedur nanti tulisannya Anggun, bahasanya Anggun akan rapi dan bagus. Jadi Salsa sebagai pendengarnya akan paham. Oh, jadi seperti itu loh cara membuat es alpukat yang baik dan enak. Ya, seperti itu. Jadi tujuan dari teks prosedur. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya adalah satu, kita akan belajar teks prosedur. Satu, peserta didik mampu mengidentifikasi urutan teks prosedur melalui tayangan video dengan baik. Jadi nanti Pak Guru punya sebuah video tentang prosedur membuat sesuatu. Nanti kalian perhatikan. Nah, mudah-mudahan dengan kita belajar hari ini kalian akan bisa ketika lihat video sebuah prosedur pembuatan makanan atau minuman, kalian langsung paham. Oh, urutannya ini dulu, kemudian lalu. Jadi sambil bernyanyi sambil digerakkan tangannya. Bisa? Baik, kita coba. 1, 2, 3. Oke, sudah agak seger ya? Oke, silakan kembali. Baik, nah Pak Guru sekarang punya sebuah video. Nah, apa ini? Silakan menunggu videonya. Ya, siapa yang suka mie goreng dengan pedas? Banyak. Wah, banyak sekali. Baik. Nah, dari video yang barusan kita tonton ini, apa yang kalian dapatkan, informasi yang didapatkan? Coba kita identifikasi urutan dari prosedur yang dilakukan oleh yang membuat video. Kira-kira urutannya atau kita bahas prosedur apa saja yang kalian dapatkan informasinya? Cara memasak mie-nya,
kemudian ya. Nah, di sini ada pengertian dari teks prosedur. Nah, coba bisa dibuka buku paketnya halaman 64. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ini nggak ada. Sebelah sini ada nggak? Silakan, apa? Apa bedanya alat dan bahan? Oke, apa bedanya alat dan bahan? Sederhananya seperti ini lah. Kalau alat itu sesuatu yang ketika kita sudah pakai itu tidak akan habis. Alat contohnya ya, dalam kita memasak mie instan, ada apa aja alatnya? Alatnya kompor, panci, piring. Oke, 3 aja dulu ya. Kalau kompor kita sudah pakai habis atau masih ada? Ada ya, panci ada, piring ada. Nah, seperti itu. Jadi alat itu jadi setelah digunakan tidak akan habis, jadi masih bisa digunakan lagi. Kalau bahan sebaliknya, contohnya kalau dalam membuat mie instan bahannya apa aja? Contohnya mie instan, kemudian saus, apalagi bumbunya, penyedapnya. Nah, misalnya dalam mie instannya, ketika mie instan itu kita sudah makan habis, nah kira-kira masih ada nggak? Tidak ada, karena sudah habis. Artinya kalau bahan itu biasanya sekali pakai. Kalau alat itu nanti bisa dipakai berkali. Paham ya? Cukup, oke. Ada lagi? Ya, silakan. Apakah tips itu harus ada? Nah, untuk tips itu nanti bahasanya opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Misalnya dalam hal kita membuat jus alpukat ya. Tadi aku misalnya suka jus alpukat. Anggur ternyata lebih suka dikasih topping. Ada mesesnya, ada coklat chipnya ya. Nah, tapi ternyata di sisi lain dia itu ternyata suka yang original, nggak pakai apa-apa. Seperti itu. Jadi tips itu bisa disatukan boleh tidak. Yang penting 3 poin ini yang harus ada di dalam teks prosedur. Seperti itu. Nah, selanjutnya kapan ya kita menggunakan teks prosedur? 1. Ketika membuat resep masakan. Pernah memasak? Yang pernah masak nasi goreng? Pernah semuanya? Oh, oke, saya pernah semua. Kalau nanti Pak Guru meminta silakan tuliskan resep khas kalian masing-masing nasi goreng yang enak, bisa? Nah, seperti itu. Jadi kita nanti ketika membuat resep nasi goreng itu menggunakan teks prosedur prosesnya. Yang kedua, menjelaskan aturan permainan. Ada yang suka sepak bola? Ada yang suka bola voli, kasti. Nah, di dalam olahraga ternyata mereka juga menggunakan teks prosedur dalam penyampaian langkah-langkahnya. Bayangkan kalau misalkan ketika kita akan bermain bola nih, ternyata ada yang ketinggalan bolanya, jadi gak main bolanya. Enggak ya, karena kita lupa langkah-langkahnya. Jadi kita ayo semuanya kumpul misalnya satu kelas di lapangan, kumpul semua. Kemudian gawang sudah ada, terus wasitnya ada, minum ada, jersey sudah dipakai, sepatu lengkap, sepatu bola. Tapi ada yang ketinggalan bolanya, kira-kira jadi gak main bolanya? Itu. Jadi dengan teks prosedur kita akan bisa mengikuti aturan permainan dengan jelas. Yang ketiga, membuat paduan eksperimen sains. Pernah? Pernah tidak? Misalnya eksperimen membudidayakan kacang hijau. Pernah nggak? Jadi kita setiap hari terpantau berapa senti pertumbuhannya, berapa senti pertumbuhannya, pernah tidak? Atau kampung lah, tumbuhan-tumbuhan, pernah? Di pelajaran IPA kalau tidak salah ya, ada. Nah, itu termasuk eksperimen sains. Ternyata termasuk teks prosedur karena harus diperlukan. Kita akan menyiapkan alat dan bahan. Nanti ada langkah-langkahnya seperti itu. Yang terakhir, memberikan arah atau panduan. Seperti tadi kita bahas, ketika seseorang tersesat jalan, kita tahu jalan, kita bisa menyampaikan informasi menggunakan teks prosedur. Nah, sampai sini cukup paham? Nah, kalau sudah paham, kita akan membagi kelompok karena
kita langsung aja perlu sesuaikan ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oke, silakan tunjuk untuk ketua kelompoknya. Kelompok 1 siapa? Nazla atau Salsa? Oke, Salsa. Kelompok 2? Ika. Kelompok 3? Raisa. Oke. Kelompok 1 Nazla, kelompok 2 Ika, kelompok 3 Raisa. Ika, Nazla sama Raisa. Baik. Siapa dulu nih? Satu dulu ya. Nazla dulu. Kita spin dulu. Apakah dapat nasi goreng? Cara buat nasi goreng? Atau es teh? Atau satu lagi es alpukat yang Anggun suka? Kita spin dulu. Nazla dapat apa ini? Nasi goreng. Kelompok 1 dapat teks prosedur nasi goreng. Sebelum itu dapat keras ya. Sebelum mengisi angka PD-nya. Nanti sudah juga sama. Perlu alami. Kemudian, nah waktu pengerjaannya 15 menit. Ada yang punya jam tangan? Silakan nanti sesuaikan ya 15 menit supaya nanti tepat waktu selesainya. Nah, kemudian yang paling pertama tugasnya adalah menuliskan nama kelompoknya, kemudian anggotanya siapa aja. Lanjut, yang keempat, silakan isi teks prosedurnya sesuai dengan yang ada gambarnya. Kemudian, nah ini semua peserta didik wajib berpartisipasi, berdiskusi aktif. Oh, kataku seperti ini, kayaknya membuatnya kataku seperti ini dan bahannya. Nah, nanti karena guru akan menilai proses kalian berdiskusi nanti. Apakah biar diskusinya aktif atau tidak? Paham ya? Ini nanti saya aktif, jangan itu misalnya dapat pilihan belum? Atau wadahnya misalnya, aku mau wadahnya seperti lebih yang itu. Misalkan disajikannya enaknya itu ketika sudah sedang sangat panas di luar. Di situ sudah. Siapa yang membacakan? Atau kelompok? Oke, silakan. Kita simak ya, yang lain simak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kelompoknya ada Raisya, Alia, Imanda, Syakira, Nafisa. Kami membuat teks prosedur berjudul membuat esai yang manis dan lezat. Alat dan bahannya: gelas, sendok, sedotan, es batu, air teh, dan gula Di pasir. kelompok 2 ada tanggapannya. Tanggapannya, jadi tadi yang disampaikan itu sudah sesuai dengan teks prosedur yang kita bahas tadi. Ada urutannya tuh, ada urutannya ada tadi. Oke, apa-apanya? Ada. Kalau alat dan bahan, alat dan bahannya ada. Judulnya ada. Nah, berarti kira-kira lengkap nggak? Oke, sekarang dari kelompok 1 ada tanggapannya? Kira-kira
sini berarti. Oke, tulis. Yang sebelah sini. Kasih nama dulu, jangan lupa nama. Kasih nama dulu. Enggak, itu nggak usah. Kayaknya aja. Sama, berarti isinya seperti ini. Silakan waktunya 5 menit. Nah, kita sudah masuk di penghujung kegiatan. Kita akan merefleksikan dulu ya kegiatan hari ini, akan renungkan. Hari ini kita sudah belajar apa aja, apa yang sudah saya pahami, apa yang belum saya pahami. Nah ini Pak Guru punya satu lembar lagi, silakan diisi. Ini bukan untuk menilai kalian, tapi untuk mengecek seberapa kalian paham materi yang disampaikan tadi. Ini juga sama satu orang, silakan diisi. Ini lebih gampang pengisiannya, jadi waktunya hanya 2 menit. Silakan langsung dikerjakan. Ya. Silakan hanya 2 menit karena memang bukan pertanyaan. Apakah ini saya sudah belajar sampai maksimal, paham tidak materinya? Silakan dijawab di pertanyaannya. Nanti kalau kalian sudah selesai, di paling bawah itu ada masukan buat Pak Gurunya. Apakah hari ini kegiatan belajarnya menyenangkan atau malah bingung, tidak enak? Silakan nanti disampaikan di paling bawah. Oke, waktunya sudah 1 menit, 1 menit lagi, silakan. Pasti jawabannya berbeda masing-masing ya, karena ini mengukur kemampuan kalian. Fokus kalian hari ini sudah sejauh mana? Oke, waktunya habis, silahkan dikumpulkan. Pak Guru saja sekarang yang akan membawa kertasnya. 1. Gimana ya? Bisa. Oke, selesai. Ini sudah selesai. Sudah habis waktunya? Kita akan merenungkan dulu ya. Ini pertanyaannya yang pertama. Sudah paham untuk materi hari ini? Sudah. Pastikan ya paham. Kira-kira tujuan teks tersebut sudah paham? Tujuannya apa?
video kemudian penghubungan dengan materi atau seperti apa? Ini lagi. Oke, siap. Nanti kita lanjutkan ya di pertemuan selanjutnya. Nah, kita akan mengenai kesimpulan materi hari ini ya. Jadi hari ini kita belajar tentang teks prosedur. Tadi apa teks prosedur? Simpelnya teks petunjuk. Unsurnya ada apa aja? 1, kemudian ciri-cirinya apa? Ada alat dan ada tulisan langkah. Ada kata kerja aktif? Kata kerja perintah? Ada ya? Oke. Baik, untuk kesimpulannya sudah selesai. Jadi mudah-mudahan untuk hari ini mudah-mudahan kita semua paham yang kita bahas hari ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menutup kegiatan di siang hari ini